Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji rahimani wa rahimakumullah. Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid, keislaman dan keimanan seorang hamba. Dan di antara perkara tersebut adalah syirik asghar, asyirkul asghar, syirik kecil, yaitu sebuah perkataan atau perbuatan atau keyakinan yang dihukumi syirik namun tidak sampai kepada derajat syirik akbar. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan jenis kedua dari bentuk-bentuk kesyirikan, yaitu kesyirikan yang terjadi di dalam tindakan-tindakan, kesyirikan ya, yaitu syirik asghar, syirik kecil yang terjadi di dalam tindakan dan perbuatan. Di antara contohnya adalah ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah yang mengandung kesyirikan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, apa itu ruqyah? Apa itu ruqyah? Yaitu hal-hal atau apa saja yang dengannya dimohonkan untuk perlindungan, ya, baik itu mengangkat bala atau menolak bala, ya, seperti itu. Ya, jadi ruqyah adalah bacaan-bacaan, ya, mantra-mantra, lafal-lafal yang diucapkan untuk menolak bala musibah atau untuk mengangkat bala musibah tersebut yang sedang terjadi. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ini adalah makna dari ruqyah. Nah, bila dilihat dari hukumnya, maka ruqyah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i. Ruqyah yang syar'i adalah ruqyah yang dia memenuhi 3 syarat berikut ini. Yang 3 syarat ini disebutkan oleh, ya, para ulama, di antaranya Al-Imam As-Suyuti, ya, rahimahullahu taala. Demikian pula, ya, disebutkan oleh beberapa ulama yang lain dari mazhab yang berbeda, seperti contohnya adalah ulama kontemporer saat ini seperti Syekh Muhammad, ya, Syekh Saleh Fauzan Al-Fauzan, ya, hafizahullahu taala. Baik, ketiga syarat tersebut adalah pertama, ya, dari sisi bacaan,
ya dari sisi bacaannya, yaitu syarat pertama dari sisi bacaan yaitu bacaannya berupa Al-Qur'an, ya. Jadi yang dibacakan adalah berupa Al-Qur'an, ya. Atau berupa doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, atau berupa ya doa-doa yang memuat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menyebutkan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar ya dihilangkan bala tersebut atau ya ditolak bala tersebut. Demikian. Nah, doa ya Al-Qur'an adalah ruqyah. Ya, kita katakan adalah Al-Qur'an itu keseluruhannya adalah dia ruqyah berdasarkan ya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 82. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya dan kami senantiasa turunkan ya dari Al-Qur'an itu syifa. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ya dari Al-Qur'an itu ada syifa, yaitu kesembuhan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu berlaku bukan hanya bagi orang-orang mukmin muslim, namun juga bisa berlaku bagi orang-orang kafir. Buktinya adalah ya dalam sebuah hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ya, di mana sebagian para sahabat mereka keluar bersafar, lalu mereka minta singgah atau minta dijamu agar bisa singgah ya dan dijamu bermalam di satu tempat dari lingkungan yang ada di wilayah ya wilayah gurun pasir ya di sekitar Jazirah Arab. Namun penduduk lingkungan tersebut atau penduduk tempat itu, wilayah itu menolak untuk menjamu. Lalu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pemimpin dari lingkungan tersebut atau komunitas tersebut itu tersengat binatang berbisa. Lalu mereka mengupayakan untuk kesembuhan ya dari diri mereka sendiri terlebih dahulu, ya. Tabib di antara mereka ya, begitu juga ya diupayakan dari tabib di antara mereka, begitu juga tukang-tukang ruqyah yang ada di sekitar mereka, namun tak kunjung sembuh juga. Maka lalu mereka pun mengarahkan kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, minta tolong agar ya bisa ya mengupayakan kesembuhan dengan meruqyah. Lalu ya para sahabat ketika itu mempersyaratkan ya, ketika ada yang bertanya di antara orang-orang kafir yang pemimpinnya tersengat binatang berbisa tersebut, ya adakah di antara kalian yang bisa meruqyah? Maka salah seorang sahabat ketika itu mengatakan ya ada. Namun sahabat tersebut mempersyaratkan agar bisa memberikan ya berupa imbalan ya beberapa ekor kambing, demikian. Maka salah seorang sahabat, ya dalam yang lain disebutkan sahabat ini adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri yang meriwayatkan hadis itu, yang meruqyah dengan membaca Al-Fatihah, Lalu dengan izin Allah Subhanahu wa taala sembuhlah pemimpin kaum tersebut. Demikian. Ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Padahal kaum tersebut adalah kaum yang kafir, demikian pula pemimpinnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini hadis yang disebutkan ya dalam Sahih Bukhari ya, begitu juga Sahih Muslim serta yang lainnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Jadi Al-Qur'an ya itu sebagai syifa, kata Allah Subhanahu wa taala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa, ya. Dan kami senantiasa turunkan dari Al-Qur'an itu syifa, kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesembuhan, ya. Wa rahmatul lil mu'minin, dan Al-Qur'an itu sebagai rahmat, ya, diturunkan rahmat ya bagi orang-orang beriman secara khusus, maka Al-Qur'an itu menjadi rahmat bagi orang-orang beriman. Wala yazidul zalimina illa khasar, dan tidaklah Al-Quran itu menambahkan kepada orang-orang zalim kecuali
kerugian. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini adalah Al-Qur'an yang bisa dijadikan sebagai ruqyah karena dia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syifa, sehingga nama lain dari Al-Qur'an adalah syifa, ya. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini dari sisi bacaan, ya Al-Qur'an itu bisa dibacakan semuanya, ya semuanya bisa menjadi ya bacaan ruqyah. Demikian. Walaupun kita dapatkan ada beberapa dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an ini di antara surat-suratnya atau ayatnya ini bisa menjadi ya bacaan ruqyah secara khusus. Seperti contohnya adalah Al-Fatihah dalam hadis ya Abu Sa'id Al-Khudri tadi radhiyallahu anhu, di mana Al-Qur'an ini bisa menjadi syifa berupa kesembuhan dari penyakit fisik, ya. Merupakan ya ruqyah untuk kesembuhan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk penyakit fisik, yaitu tersengat binatang berbisa. Kemudian ya juga ada hadis yang lain yang menunjukkan bahwa ya surah Al-Baqarah ini juga sebagai ruqyah namun bagi rumah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan, karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Demikian. Jadi surah Al-Baqarah ini bisa menjadi ya ruqyah secara khusus, ya, yaitu meruqyah rumah. Demikian pula ya dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwasanya ayat kursi ya ini juga sebagai ya ruqyah, ya ruqyah bagi diri sendiri atau bagi orang lain dari gangguan jin. Demikian dan seterusnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, yang dari sisi bacaan ini masih syarat yang pertama. Bisa juga yang dibaca adalah doa-doa dari hadis Nabi yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya seperti contohnya bacaan Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma rabban nas, wahai Allah Rabb manusia, adhibil ba'sa, hilangkanlah penyakit, ya. Isfi anta syafi, sembuhkanlah, ya. Dan engkaulah zat yang maha penyembuh. La shifaa illa shifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, ya. Shifaan la yughadiru saqama, ya dengan kesembuhan yang tidak menyisakan sakit lagi. Demikian. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini diantara ya bacaan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai doa ruqyah. Begitu juga ada doa yang lain seperti contohnya bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yusfa bihi saqimuna biidzni rabbina. Demikian, ya. Begitu juga ada doa yang lain seperti bismillah bismillah bismillah, ya. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini sebanyak 7 kali dibaca. Demikian. Ya, ini diantara bacaan-bacaan ruqyah dan banyak lagi masih ada bacaan-bacaan ruqyah yang lainnya. Maka silahkan ya merujuk kepada kitab-kitab atau buku-buku yang membahas tentang bacaan ruqyah, ya. Baik, ini masih terkait dengan syarat yang pertama yaitu bacaan, ya, bacaan. Boleh juga ya bacaan itu berupa permohonan-permohonan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu permohonan perlindungan yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menyebutkan nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari penyakit atau dihilangkan dari penyakit. Ya, dihilangkan dari penyakit yang sedang menimpa atau dilindungi ya dari sebuah penyakit atau penyakit yang sedang menimpa. Ini dibolehkan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah Al-A'raf ayat 180 Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, Allah memiliki nama-nama yang maha indah.
ya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama yang maha indah tersebut. Di antaranya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Seperti contohnya kalau seseorang mengucapkan dengan ya Syafi, walaupun ini tidak ada bacaan secara khusus ya dari Nabi SAW, tapi berdasarkan ayat tersebut ya, itu surah Al-A'raf ayat 180, maka dibolehkan ya menyebutkan ya Syafi, wahai zat yang maha penyembuh, maksudnya Allahumma ya Syafi, wahai Allah, wahai zat yang maha penyembuh, ya isfiha ya, begitu, sembuhkanlah ia, demikian, seperti itu ya. Maka ini dibolehkan yang seperti itu. Demikian, ini syarat yang pertama. Syarat yang pertama adalah ya tadi kita katakan ya dari sisi bacaannya, yaitu bacaan itu berasal dari Al-Qur'an atau berasal dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bacaan doa-doanya, atau berasal dari orang yang meruqyah sendiri ya dengan bahasanya ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perlindungan atau agar dihilangkan dari penyakit tersebut dengan menggunakan nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kalau menggunakan dengan sifat-sifat Allah, contohnya ya seperti ya wahai Allah ya, dengan kasih sayangmu, dengan kudrahmu ya, dengan kekuatanmu ya, dengan rahmatmu, maka sembuhkanlah, demikian seterusnya. Bisa ya. Baik, berikutnya kita akan menyebutkan syarat yang kedua, yaitu syarat yang kedua adalah dengan menggunakan bahasa, ya, dengan menggunakan bahasa Arab. Ini syarat yang kedua, ya. Syarat yang kedua, ya haruslah dia menggunakan dengan bahasa Arab, ya, atau dengan menggunakan bahasa yang bisa dipahami, ya. Yang bisa dipahami, yang bisa dipahami ya maknanya, dimengerti maknanya, demikian, seperti itu. Jadi tidak melakukan gumaman, yaitu menggumam ya, atau ngeremeng kalau bahasa Jawanya ya, seperti itu ya. Tidak bergumam ya. Tidak seperti mengeluarkan suara suara dengungan ya, hanya keluar suara dengungan, tidak, atau berkomat kamit saja, tidak ya, ini bukan ya, ini tidaklah dibenarkan, namun harus dengan ya jelas ya, bahasa yang jelas, bahasa yang bisa dipahami, walaupun tidak mesti dengan bahasa Arab, demikian, tapi asalkan dia bisa dipahami, bukan dengan cara bergumam ya atau berkomat kamit. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, syarat yang ketiga ya, syarat yang ketiga adalah ya, adanya keyakinan bahwa kesembuhan itu berdasarkan ya ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Nah, ini harus kita penuhi syarat ini agar menjadi dia ruqyah yang syar'i, ruqyah yang syar'i. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, ya ruqyah ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya ruqyah ya, ini bisa diberlakukan bagi makhluk hidup seperti manusia, baik itu manusia dewasa ya, manusia yang berusia kecil, anak kecil ya, seperti itu, bayi ya. Nabi sendiri ya pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam ya, pernah diruqyah oleh Jibril alaihissalam tatkala beliau sakit. Begitu juga ya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha tatkala beliau juga sakit, demikian ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri juga pernah meruqyah Hasan dan Husain ya, Hasan dan Husain ya. Seperti ruqyah perlindungan seperti ini, u'idukuma bikalimatillahi tammati min kulli syai'in min kulli syaitanin wahamatin wa min kulli ainin lammatin ya, seperti itu. Itu doa yang masyhur ya untuk perlindungan anak-anak. Begitu juga bisa ruqyah ini kepada binatang
ya binatang yang dikhawatirkan mungkin terkena ain, ya seperti itu. Begitu juga ya dikhawatirkan ada sesuatu yang menimpa ya diri hewan tersebut, gangguan-gangguan dari makhluk-makhluk, apakah mungkin dari makhluk halus atau jin-jin yang jahat, atau barangkali dari sesama hewan yang barangkali berbisa, seperti itu. Nah, bisa juga diberlakukan ya ruqyah ini kepada benda-benda mati yang sekiranya benda-benda ini adalah benda-benda berharga, ya, agar terhindar dari ya gangguan jin juga, atau barangkali adalah pandangan mata yang jahat, yaitu penyakit ain, seperti itu. Maka boleh. Seperti contohnya ya meruqyah rumah, ya seperti kita sebutkan tadi hadisnya. Nabi SAW bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u suratul Baqarah." Tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan, ya. Karena sesungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah di dalamnya. Ya, ini agar terlepas dari gangguan ya syaitan, jin, ya demikian. Nah, karena kita tahu ya dari berbagai laporan bahwa terkadang rumah yang kosong ya atau setan itu menyengaja ya datang ya ke penghuni rumah, di satu rumah yang ada penghuninya yang penakut ya, yang fungsinya adalah untuk menakut-nakuti, sehingga nanti bisa ya meminta ya secara perlahan tapi pasti ya menghantarkan penghuni rumah tersebut untuk berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti memberikan sesajian-sesajian ya tumbal-tumbal berupa seperti hewan, ya minimalnya adalah mungkin ya bunga-bunga ya atau mungkin dupa, demikian ya. Wallahu taala alam. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Meruqyah diri sendiri juga dibolehkan ya para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Meruqyah diri sendiri ya ini juga dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut ya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nafasa fi kaffaihi bi qul huwallahu ahad wa bil muawwidhataini jami'an thumma yamsahu bihima wajhahu wa ma balagat yadahu min jasadihi. Qalat Aisyatu falamma istaka kana ya'murni an af'ala dzalika bihi, ya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau menuju pembaringan beliau itu ya meniupkan pada kedua telapak tangan beliau dengan bacaan Qul huwallahu ahad dan dengan surat Muawwidzatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas secara bersamaan, ya. Kemudian beliau mengusapkan ya dengan kedua tangan tersebut kepada wajah dan apa saja dari badan beliau, jasad beliau yang bisa sampai kedua tangan beliau itu. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ya, tatkala beliau sakit, ya, beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal itu, yaitu membacakan ya Qul huwallahu ahad dan Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, ya, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dengan cara yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah ini ya meruqyah diri sendiri dan meruqyah orang lain juga ada dalilnya, ya. Jadi dibolehkan untuk meruqyah orang lain seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma yang mengatakan kana li khalun ya yuraqi
atau yarqi minal aqrabi fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anir ruqa qala fa'atahu faqala ya Rasulullah innaka ya nahaita 'anir ruqa ya wa ana arqi minal aqrab faqala man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, ya dahulu aku punya paman dari jalur ibuku, ya, yang meruqyah karena tersengat kalajengking, ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ruqyah, ya, ruqyah. Lalu datanglah pamanku tersebut kepada beliau sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda telah melarang ya ruqyah itu, sementara aku bisa meruqyah, ya, dan aku meruqyah itu dari binatang berbisa, yaitu berupa kalajengking bila menyengat. Lalu Rasulullah membolehkan dengan mengatakan, man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyaf'al. Siapa saja yang mampu di antara kalian untuk bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah dia lakukan. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, ini bentuk bolehnya meruqyah kepada orang lain, ya, boleh meruqyah orang lain seperti itu. Jadi pernah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada faktor sebab yang lain yang kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang, ya, mungkin karena bacaan tersebut, ya, yang mengandung kesyirikan, ya, permintaan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak terpenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan, ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu membolehkan seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada hadis yang lain, ya, hadis yang berasal dari sahabat Auf bin Malik al-Ashja'i radhiyallahu anhu yang mengatakan, kunna narqi fil jahiliyati. Dahulu kami, ya, meruqyah di masa jahiliyah. Faqulna, maka kami katakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Bagaimana menurut Anda, pandangan Anda tentang hal ini wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala, maka Rasul mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Ya, coba kalian kemukakanlah, ya, kepada saya ruqyah-ruqyah kalian itu. La ba'sa birruqa, tidak mengapa meruqyah, malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan padanya. Demikian hadis riwayat Muslim. Nah, sepertinya dahulu paman dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu yang berasal dari jalur ibunya ini pernah dilarang Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa jadi dikarenakan memang ada kesyirikan dalam ruqyah tersebut. Namun setelah diketahui, barangkali setelah masuk Islam, ya, setelah mungkin bagus keislaman pamannya ini, ya, ternyata sudah diluruskan, ya, ruqyah tersebut sehingga tidak mengapa, ya, dibolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para muslim rahimani warahmatullah. Baik, ini ruqyah yang pertama, yaitu ruqyah yang syar'i, ya, dengan 3 syarat yang telah kita sebutkan. Semoga ini bisa dipahami. Kemudian, ya, ada ruqyah yang jenis yang kedua, yaitu ruqyah yang diharamkan. Ruqyah yang diharamkan. Dan itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah ruqyah syirkiyah, yaitu ruqyah mengandung syirik. Yang ini yang menjadi pembahasan kita, dan ini masuk ke dalam, ya, syirik asghar, minimal dari ruqyah syirik ini, ya. Bagaimana ruqyah syirik ini? Ya, sesungguhnya ruqyah yang dia diharamkan itu sesungguhnya ruqyah yang tidak mengandung atau tidak memenuhi syarat-syarat yang kita sebutkan. Itu 3 syarat yang telah kita sebutkan. Jadi ruqyah yang diharamkan, ya, itu bila ruqyah tersebut, ya, tidak memenuhi 3 syarat yang telah disebutkan oleh para ulama yang telah kita bahas itu, ya. 3 syarat yang telah kita bahas itu, ya, demikian. Nah, di antara ruqyah yang diharamkan ada ruqyah syirik namanya, ruqyah mengandung kesyirikan, ya. Pada syarat apa dari yang 3 tadi yang tidak terpenuhi,
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Yaitu pada syarat yang kita mulai dari belakang, yaitu dari yang ketiga. Ya, dari yang ketiga. Yaitu orang yang meruqyah ketika dia meruqyah itu bersandar kepada ruqyahnya. Yang dia bersandar kepada ruqyahnya. Ya. Bersandar kepada ruqyahnya. Nah, apabila ini dirinci, apabila dia bersandar kepada ruqyahnya, bersamaan dia meyakini bahwasanya ruqyah ini merupakan salah satu dari sebab, ya, salah satu dari sebab-sebab, ya, yang dia tidak berdiri sendiri, namun itu sebab yang Allah jadikan untuk kesembuhan. Tapi dia bersandar kepada ruqyah itu, tawakal dengan ruqyah tersebut, begitu lebih mudahnya, ya, tawakal dia, ya, itu menyandarkan dirinya untuk kesembuhan itu dengan apa? Dengan ruqyah tersebut. Walaupun dia yakini ini hanya sebab, Allah yang menyembuhkan, demikian, ya. Atau Allah yang memberikan pengaruhnya, maka ini disebut dengan syirik asghar, syirik kecil, ya. Namun apabila dia bersandar secara totalitas bahwasanya, ya, ruqyah itulah yang menyembuhkan, ruqyah itu memberikan manfaat dengan sendirinya, ya, yang memberikan pengaruh dengan sendirinya, tidak ada hubungannya dengan kehendak Allah, izin Allah, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini merupakan bentuk syirik akbar. Ya, syirik akbar. Mengapa? Karena ini terkandung, ya, bentuk memalingkan salah satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti doa. Ya. Doa. Seperti, ya, ini kan doa, namanya ruqyah kan doa, demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau bersandar dia yakini walaupun yang dibaca itu adalah, ya, seperti contohnya Al-Qur'an yang dibaca, atau doa-doa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dia baca, tapi dia meyakini dalam hatinya bahwasanya ini ruqyah yang menyembuhkan, ya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini syirik akbar, karena menjadikan ruqyah itu sebagai tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam kesembuhan, di dalam memberikan manfaat atau menolak mudarat, seperti itu, ya. Demikian. Nah, termasuk juga, ya, kesyirikan, ya, ruqyah yang syirik adalah ketika ruqyah itu, dalam ruqyah itu lafal-lafal bacaannya itu, ya, diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya dia minta kepada jin, ya, seperti juga penghuni atau penunggu tempat yang keramat itu, ya. Maka ini merupakan juga bentuk kesyirikan, bahkan ini termasuk syirik akbar. Nah, ini termasuk, ya, doa yang dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah ibadah. Ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimintakan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi syirik tentunya, ya. Seperti itu. Karena mengarahkan ibadah kepada selain Allah, yang ibadah itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan bagi Allah tandingan dalam ibadah, seperti itu, ya. Ya, kalau yang seperti ini meminta kepada, ya, makhluk, apakah mungkin jin, penunggu, tempat keramat, atau siapa-siapa saja yang disebutkan nama-namanya, ya, yang itu dimintakan kepada selain Allah, ini syirik akbar, syirik akbar. Tidak ada rincian syirik kecilnya, enggak ada, ini syirik akbar, karena doa itu adalah ibadah diarahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau termasuk, ya, ruqyah yang syirik adalah, ya, ruqyah dengan menempelkan atau meletakkan rajah-rajah, ya, dengan menyebutkan rajah, ya, rajah, tapi ini tulisan yang kemudian nanti dibacain. Nah, seperti itu, ya. Demikian, ya.
Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Termasuk ruqyah yang bisa jadi jatuh kepada perkara yang dilarang juga, yang diharamkan. Bisa jadi juga ini keharamannya karena ada kesyirikan atau hal yang lain, yaitu pelanggaran pada syarat yang kedua, yaitu dengan menggunakan bahasa yang tidak jelas. Ya. Ya. Bahasa tersebut dengan contohnya bahasa yang gumaman, bergumam, ya, atau berkomat kamit yang tidak jelas, maka ini diharamkan, tidak boleh. Karena bisa jadi yang dibaca oleh peruqyah tersebut adalah permintaan, lafaz-lafaz permintaan atau permohonan perlindungan kepada jin, ya, seperti itu. Atau ada ungkapan-ungkapan yang dia tidak bermanfaat, ya, ungkapan-ungkapan yang tidak bermanfaat. Maka ini juga dilarang seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Bisa juga ya ruqyah ini menjadi diharamkan tatkala ya melakukan sebuah tindakan-tindakan yang walaupun diyakini bahwasanya ya Allah yang menyembuhkan dan yang digunakan adalah Al-Quran atau doa-doa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dengan bahasa yang jelas, namun dengan ya tindakan-tindakan yang diiringi padanya keharaman-keharaman. Seperti contohnya, ya sebagian orang meruqyah dengan menatap pasien ruqyahnya yang itu berbeda jenis kelaminnya, ya berbeda jenis kelaminnya, yang dia bukan ya pasangan hidupnya dan juga bukan mahramnya seperti itu, ya maka tidak boleh seseorang itu ya ketika meruqyah ya itu meruqyah orang yang berbeda jenis dengannya yang tidak ada hubungan ya suami istri atau kemahraman seperti itu, ya contohnya seorang laki-laki meruqyah seorang wanita yang ini adalah istri orang lain atau ini anak gadis orang lain seperti itu, ya dengan cara dilihat, ya dilihat begitu, atau dengan cara juga disentuh, ya disentuh. Nah ini tentunya tidak boleh, ya. Atau dengan cara berduaan, ya berduaan di sebuah kamar, ya yang tidak boleh bagi orang lain untuk ya melihat mereka karena mungkin ada prosesi khusus demikian. Ini tidak boleh. Ini menentang. Ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menundukkan pandangan. Ya, kita diperintahkan ya atau dilarang oleh Rasulullah SAW untuk tidak berduaan dengan ya lawan jenis yang tidak ada hubungan suami istri atau kemahraman. Ya, begitu juga tidak boleh kita menyentuh, bahkan ada ancaman. Ya. Seperti itu, menyentuh lawan jenis yang tidak ada hubungan suami istri atau kemahraman. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Baik, ya ini sebenarnya sudah pernah kita sampaikan hal seperti ini, ya. Maka ini ruqyah yang jadi diharamkan walaupun terpenuhi 3 syarat tersebut. Walaupun terpenuhi 3 syarat tersebut. Namun dalam prosesinya, tata caranya di sini ada ya dimasukkan perkara-perkara yang terlarang, yang diharamkan, maka jadilah ketika itu diharamkan seperti itu, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah barangkali ini yang bisa kita sampaikan materinya pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dan ini kita masuki dengan sesi sesi soal jawab.
Baik, ada pertanyaan. Bentar. Baik, ada pertanyaan. Ustadz, ketika kita baca setelah sholat, ya, atau kita baca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, nah di situ kan ada artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ya. Berarti bisikan dan lintasan itu jika tidak terucap, maksudnya lintasan bisikan setan itu, ya jika tidak terucap maka dimaafkan atau diampuni, demikian. Atau kita tidak mampu, tidak sanggup, berarti dimaafkan, diampuni oleh Allah. Ya, mohon penjelasannya. Baik, ini sepertinya masih berlanjut ya pertanyaan yang kemarin. Ya. Baik ya. Bismillah ya. Saudaraku, bisikan-bisikan syaitan ya, bisikan-bisikan syaitan yang masuk ke dalam diri kita itu sesungguhnya bukanlah dari diri kita. Ya. Hanya saja kewajiban bagi kita ya adalah untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kewajiban bagi kita adalah tidak ya menanggapi atau kita tidak menerima ya pesan-pesan syaitan tersebut dengan bisikannya, ajakan-ajakan syaitan tersebut ya dengan bisikannya ya. Jangan kita penuhi keinginannya ya. Maka kita banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita abaikan ya. Jangan kita menjadi respon terhadap bisikan syaitan, biarkan saja. Dia mau berkicau, dia mau mengajak kepada keburukan, biarkan. Ya, yang penting hati kita bersihkan, kita banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon perlindungan kepada Allah karena khawatir juga ya, bisa jadi mungkin dalam kondisi kita mungkin lemah iman, lantas kita pun membenarkan perkataan syaitan, bisikan syaitan tersebut. Begitu. Tapi kalau kita sesungguhnya abai, ya abai kepadanya, ya karena memang dia musuh kita dan dia mencari terus kelengahan kita agar kita bisa terjerumus ke dalam sebuah kekufuran. Bila hati kita membenarkan, ya kekufuran yang ditawarkannya, kemaksiatan yang sedang dimasukkan ke dalam ya hati kita, maka hati kita ini harus menolaknya. Seperti itu. Ya. Dan jangan jadi orang yang terus ragu-ragu. Ya, jangan jadi orang yang terus ragu-ragu. Ya. Kalau kita menanggapi, mendengarkan, ya, lalu kita juga mengikuti perkataan setan tersebut, maka jadilah kita orang yang ragu-ragu. Ya terus gimana? Sementara dia terus membisikkan, sudah abaikan, begitu. Abaikan, nggak usah didengarkan. Namanya syaitan. Ya. Sekarang begini, ya, untuk ilustrasi, apakah setiap ya orang yang berbicara kepada kita itu akan kita terima ucapannya? Lebih-lebih dia ajakannya kepada keburukan, kan tidak? Kan bisa kita abaikan. Nah begitu juga syaitan ini. Permasalahannya memang dia selalu membisikkan hampir-hampir di setiap waktu, bahkan dalam kesendirian kita. Tapi kita harus sadari itulah tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan kepada kita. Demikian, ya.
Maka caranya anggap dia sebagai musuh. Kemudian apa saja yang ditawarkannya itu adalah keburukan, maka jangan diterima. Baik itu kekufuran, ajakan-ajakan kepada kesyirikan, ajakan-ajakan kepada kemaksiatan, tidak usah ditanggapi, tidak usah didengarkan. Baca saja Al-Quran, sibukkan diri dengan baca Al-Quran. Kira-kira kalau lagi sendiri takut nanti setan tadi itu membisikkan, maka baca Al-Quran. Begitu. Pahami maknanya. Hanya orang-orang yang melamun, orang-orang yang suka melamun, kita katakan ya, melamun ini yang akan mudah untuk digarap sama setan, kita katakan ya. Mampu untuk dikuasai oleh setan, karena seperti orang yang nggak punya pekerjaan, tidak punya kegiatan. Coba ya sibukkan diri dengan apa? Dengan membaca Al-Quran ya. Tidak ada waktu kosong kecuali ya melakukan hal-hal yang bermanfaat, baik itu bagi diri sendiri atau bagi orang lain, begitu. Ya. Adapun kalau dia pun masih berbicara dalam kondisi kita beraktivitas, maka abaikan. Ya, abaikan. Seperti mampunya kita untuk mengabaikan bunyi-bunyi dering dari HP kita. Nah, seperti itulah. Ya. Mampu nggak kita kira-kira untuk mengabaikan bunyi dering dari HP kita? Insya Allah mampu. Demikian, seperti itu, mampu. Keras sekali suaranya, kecilkan. Begitu, kecilkan suaranya, silentkan itu suaranya. Nah begitu. Bahkan jangan buat dia bergetar. Nah begitulah setan ini, kalau kita tanggapi dia, itu bisa besar suaranya di dalam diri kita. Gimana caranya? Dikecilkan dengan kita buat hal-hal yang bermanfaat, baca Quran, zikir kepada Allah, ya. Contohnya kita belajar, membaca kitab-kitab para ulama atau buku-buku ulama yang mengajarkan tentang apa? Tentang Islam ini. Begitu dibaca, sibukkan diri dengan seperti itu, jangan melamun saja. Kalau melamun saya katakan ini yang akan digarap oleh syaitan. Seperti itu. Kalaupun tidak melamun, namun setan itu datang, itu wajar karena memang begitu pekerjaan dia. Maka anggap dia seperti HP itu. Ya, deringnya dikecilkan dengan terus kita sibuk dengan kebaikan-kebaikan, dengan hal-hal yang bermanfaat. Begitu. Ya. Banyak berzikir. Ya. Seperti itu ya. Bahkan ya sesungguhnya setan ini lebih hina ketimbang HP. Kalau HP mungkin masih ada manfaat karena mungkin ada panggilan orang tua, panggilan ya mungkin saudara untuk bisa bersilaturahim, kan begitu. Tapi kalau setan ini yang ada hanya keburukan dari dia. Dia mengajak kepada keburukan, makanya jangan dipedulikan, abaikan. Gimana ngabaikannya? Gimana Anda cara mengabaikan HP? Nah, begitu caranya. Nah, jangan terlalu dipedulikan begitu. Ini sedikit berbicara, setonnya bisik, nah, itu dipikirkan. Nah, itu namanya memperdulikan perkataan dia. Kalau apa yang diperkatakan dia, apa yang dikatakan oleh setan tersebut, lantas kita pun ikut memikirkannya, inilah bentuk ya perhatian sama dia. Gitu. Itu kesalahan. Caranya kalau dia mengucapkan sesuatu, buat aja seperti melintas begitu. Jangan didengarkan begitu ya. Ya kalau kita pikirkan, oh tadi dia ngomong begini, dia ngomong begitu. Ya kalau seperti ini, para muslim rahimani rahimakumullah, yang terjadi adalah setan itu bahagia karena dia dipedulikan, diperhatikan. Abaikan, kalau dia abaikan, habis sudah dia. Makanya kemaksiatan, kekufuran, pelanggaran itu sebabnya adalah perhatian. Perhatian terhadap nafsu, perhatian terhadap setan, gitu. Yaitu diperhatikan apa yang ditawarkan nafsu, yang nafsu mendorong kepada, mengajak, memerintahkan kepada keburukan. Yang setan itu malah ya juga demikian sama. Ketika mengucapkan ya keburukan, maka ditanggapi, ya, maka dipedulikan, difikirkan. Ya sudah, kalau seperti ini kapan bisa selepas dari setan dan was-wasnya, maka itu sebuah kesalahan. Ya, abaikan dan abaikan. Sebenarnya kalau ditanya
Gimana cara mengabaikannya? Gampang, bagaimana kita cara mengabaikan HP yang sedang berdering? Bagaimana caranya? Nah, seperti itu. Nah, semoga bermanfaat, ya. Saya kira ini tidak perlu lagi ditanyakan, ya, yang seperti ini. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, yang bertanya ini sesungguhnya ini masih memperhatikan dan masih mengambil perhatian terhadap perkataan setan tadi. Makanya jadi masalah terus. Tapi kalau diabaikan sebenarnya tidak masalah. Diabaikan, tidak peduli, ya. Seperti tidak pedulinya seseorang terhadap, ya, bunyi HP, atau seperti seseorang yang mendengarkan ungkapan orang gila. Apakah ketika ada orang gila yang sedang, ya, dia mengucapkan sebuah perkataan-perkataan, lantas kita memikirkan, oh, perkataan orang gila tadi demikian, ya kita jadi gila. Sama seperti itu, kalau setan mengucapkan sebuah perkataan, melintaskan sebuah ungkapan yang tujuan dia adalah untuk menyesatkan, kalau kita ambil perhatian dari perkataannya, maka kita kesetanan. Sama itu. Dan sekarang Anda memilih, Anda mau kesetanan atau tidak. Kalau Anda pengen gak kesetanan, maka jangan pedulikan, abaikan. Gimana cara ngabaikannya? Bagaimana cara Anda mengabaikan orang gila yang sedang, ya, berkata-kata? Maka begitulah cara Anda mengabaikan syaitan yang sedang, ya, berkata-kata itu. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustaz, apa boleh meruqyah dengan membaca surah Yasin, habis itu dengan menggunakan wadah air, setelah itu air itu diminum sama yang diruqyah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya surah Yasin merupakan salah satu dari Al-Quran, ya, surat-surat dalam Al-Quran. Maka bila membaca surah Yasin untuk meruqyah tanpa ada keyakinan bahwa surah Yasin itu memiliki kelebihan khusus ketimbang surah-surah yang lain, ya, lalu dengan media air, ya, dibacakan dan diminumkan kepada pasien yang diruqyah, maka ini boleh, tidak masalah, ya, tidak masalah, karena memang, ya, Nabi SAW pernah dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud kalau tidak salah, ya, bahwa Nabi SAW itu pernah meruqyah dengan, ya, media air, yaitu ketika berada di wilayah Buthan, ya, Buthan, yaitu dengan dicampurkannya, ya, tanah yang ada di Buthan dengan air, ya, air. Jadi air itu sebagai media. Tapi wallahu alam apakah itu diminum ketika itu atau tidak, wallahu alam, jelas ditiupkan ketika itu, diruqyah oleh Nabi SAW. Demikian, ya. Jadi untuk media air ini insya Allah boleh, ya. Untuk diminum juga boleh insya Allah taala. Hanya saja bacaannya adalah Yasin, maka ini boleh juga karena di Al-Quran. Hanya saja yang jadi masalah adalah jangan sampai ada keyakinan tertentu dengan surah Yasin, karena tidak ada dalil secara khusus terkait dengan, ya, keutamaan surah Yasin terkait dengan ruqyah. Tapi boleh untuk meruqyah dengan surah Yasin, sebagaimana boleh juga untuk meruqyah dengan surah Al-Kahfi, sebagaimana juga boleh untuk meruqyah dengan surah Al-Hadid, boleh, ya. Tidak boleh ada keyakinan khusus, ya, untuk surah Yasin ini ketika dibacakan seperti itu, ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum, dari Ummu Farah di Indramayu. Ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, bila kita nanti daftar haji lalu berwasiat bila meninggal maka minta hajinya dibadalkan, bagaimana itu hukumnya Ustaz?
kalau badal haji itu apakah harus lawan jenis atau harus sama jenis? Baik, yang kedua, kalau kita menyewakan sawah, yang bayar zakatnya saya atau yang menyewa sawah? Syukran Ustadz, jazakumullahu khaira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ummu Farah, ya, jazakillahu khaira atas pertanyaannya. Semoga Ummu Farah beserta keluarga diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana saja berada. Pertanyaan pertama, ya, ketika daftar haji lalu berwasiat ketika meninggal untuk dibadalkan hajinya dengan wasiat seperti itu, apakah dibolehkan? Maka jawabannya boleh, ya, boleh, ya. Jadi seseorang yang sudah daftar haji namun ternyata meninggal sebelum waktu keberangkatan, ya, jadi tidak bisa berhaji, ya. Dan karena kondisi seperti ini maka berwasiat, ya, untuk dibadalkan. Maka ini boleh, wasiat seperti ini boleh, bahkan ya wajib bagi orang yang diwasiatkan untuk membadalkan haji, ya, orang yang telah meninggal dunia ini, seperti itu. Tapi sebagian ulama, ya, mempersyaratkan bahwasanya wasiat harta tidak boleh lebih dari sepertiga harta, demikian, ya. Tapi wallahu taala alam, sepertinya ini karena sudah dibayarkan, ya, tinggal keberangkatan namun telah wafat, maka wasiat ini tetap diberlakukan, wallahu taala alam. Karena sudah dibayarkan, ya, sebelum meninggalnya. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, pertanyaan kelanjutannya, apakah badal haji itu boleh lawan jenis atau sama jenis? Boleh lawan jenis, ya, boleh lawan jenis. Ada seorang wanita yang datang kepada, ya, Nabi SAW sembari mengatakan bahwasanya ayahnya, ya, sudah tua renta, tidak bisa untuk, ya, tegak di atas kendaraan, ya, agar bisa berhaji. Nah, telah tiba waktu kewajiban haji kepada ayahnya ini, ya, namun tidak bisa untuk, ya, berada di atas kendaraan karena saking tuanya, ya, seperti itu. Lalu Rasulullah SAW memerintahkan kepadanya untuk menghajikan kepada sang wanita tersebut, putri dari orang tua tersebut, untuk menghajikan ayahnya tersebut, ya, seperti itu. Ini menunjukkan bahwasanya badal haji itu boleh dengan beda jenis, ya, wallahu taala alam. Kemudian pertanyaan kedua, ya, menyewakan tanah, menyewakan sawah, ya, yang bayar zakatnya siapa? Ya, siapakah yang membayar zakat? Ya, maka tentunya para muslim rahimani rahimakumullah, sesungguhnya lahan itu tidak ada zakatnya. Lahan, tanah itu tidak ada zakatnya. Ini disebut dengan aqar, ya, tidak ada zakat pada aqar, ya, yaitu harta-harta yang tidak bergerak, demikian. Hanya saja ketika dia disewakan dan ini menghasilkan, maka tentunya di sini ada, ya, jual beli padanya, ya, ada tijarah, ada perniagaan. Dalam hal ini adalah, ya, yang dilakukan adalah tijarah berupa perniagaan, berupa sewa menyewa lahan, demikian. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, siapakah yang akan membayar zakat tersebut? Tentunya adalah orang yang mendapatkan hasil dari perniagaan itu. Maka dalam hal ini adalah pemilik lahan yang telah menyewakan, dia mendapatkan uang sewa. Bila uang sewa ini telah sampai nisabnya dan bertahan 1 tahun tentunya, maka di sini ada zakatnya. Kita ulangi, ya. Bila pemilik lahan yang telah menyewakan tersebut, yang dia menerima uang sewa, upah sewa atau uang sewa tersebut, maka apabila terpenuhi syarat, ya, sampai nisabnya, ya, sampai nisab uang tersebut, demikian pula, ya, telah bertahan 1 tahun, maka ketika itu ada zakatnya, yaitu 2,5% atau 1/40,
ya dari uang sewa tersebut. Demikian. Adapun sang penyewa yang telah mengeluarkan uang sewa tersebut, maka dia tidaklah yang mengeluarkan ya zakat dari uang sewa itu, namun dia bisa terkena zakat ya dari hasil bumi yang ditanamnya dari lahan yang dia telah sewa tersebut. Ya, dia bisa terkena kewajiban zakat ya dari sisi hasil pertanian ya, hasil bumi, hasil tani ya yang dia lakukan ya ketika panennya ya. Seperti contohnya kalau sawah tentunya di sini padi yang ditanamnya. Nah, apabila ya padi tersebut telah masuk masa panennya ya, kemudian telah mencapai nisabnya, yaitu kurang lebih sekitar 750 kg ya, 750 kg ya, atau sekitar 5 wasak ya, 5 wasak atau lebih ya. Ini apa namanya nisab dari hasil tani atau hasil kebun ya, 5 wasak atau sekitar 750 kilo kurang lebih ya. Ini bisa lebih bisa kurang ya. Maka yang seperti ini baru ada kewajiban zakat, tapi zakat pertanian dan buah-buahan ya, zakat pertanian itu hasil bumi seperti itu. Jadi kedua belah pihak bisa jadi ya, baik itu penyewa maupun pembeli, penyewa maupun pemilik harta sewa tersebut, ini bisa dikenakan zakat ya, kena wajib zakat. Dari sisi tadi hasil, kalau pemilik lahan dia dari hasil sewanya ya, kalau dari penyewa dari sisi hasil pertaniannya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam wa anti fajazakallahu khairah. Baik, barangkali kita cukupkan saja ya untuk pertemuan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan serta kekurangan. Kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ambillah. Adapun kekeliruan, kesalahan dan kekurangan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.